Halo, selamat datang kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Introduction to NoSQL. Dan kali ini kita sudah masuk ke jenis NoSQL, database NoSQL yang ketiga, yaitu adalah column family database, seperti itu. Jadi contohnya adalah yang termasuk ke dalam kelompok itu ada Cassandra, HBase, Amazon SimpleDB, itu yang terkenal. Jadi secara konsep, column family stores itu adalah kita menyimpan data dengan berfokus kepada kolom, seperti itu. Jadi, yang dilakukan pada column family database adalah kita akan menyimpan sebuah value yang di map ke dalam sebuah key, dan di mana map antara key dan value tersebut kita group ke dalam sebuah satu kelompok yang dinamakan column family gitu. Jadi column family itu dianggap sebagai sebuah map of data gitu ya, kumpulan atau pemetaan sebuah data seperti itu. Nah, di dalam column family itu sendiri adalah data yang di dalam kolom tersebut tadi itu akan di store atau disimpan ke dalam bentuk sebuah row seperti itu ya. Dan kita bisa lihat bahwa satu row key dia akan menyimpan banyak kolom seperti itu. Jadi memang ini konsepnya relatif lebih mirip dibanding ke RDBMS atau relational database gitu. Yang membedakan adalah kalau kita punya RDBMS, relational database, kita akan menyimpannya itu dengan berfokus kepada row gitu ya. Jadi ketika kita simpan ke disk gitu, kita akan menyimpan adalah sekumpulan row, ini row 1, kemudian dilanjutkan row 2 seperti itu ya. Jadi kita akan menyimpannya row per row. Tapi kalau column family database kebalikannya, kita akan menyimpan kolom per kolom ya. Namanya saja sudah column family. Jadi yang kita simpan itu adalah sekumpulan satu kolom ini kita disimpan jadi kolom 1, kemudian kita akan simpan lagi kolom kedua seperti itu. Nah, ini jadi contohnya ya. Ini kalau yang saya ambil adalah salah satu database column family yaitu Cassandra. Kita bisa lihat kita akan punya satu row key, dan satu row key ini akan merefer ke beberapa kolom tertentu gitu ya. Jadi ini let's say ini adalah sebuah row-nya, dan dia akan merefer ke beberapa kolom. Oke, jadi memang yang kita simpan secara fisik itu adalah data per kolomnya, seperti itu. Baru nanti data per kolom ini yang akan di-refer ke sebuah row, seperti itu. Jadi kita bisa lihat row key X, row key Y, kemudian kita akan punya kolom. Dia akan memetakan ke kolom 1, kolom 2, dan ini kolom 1, kolom 9, kolom ke N. Bisa berbeda dalam hal itu, dan kumpulan row key ini akan dijadikan satu ke dalam kolom family. Sehingga kita bisa lihat kolom family itu kalau dipadankan ke RDBMS dia akan berperan seperti tabel seperti itu ya. Nah, ini kita akan lihat perbandingannya ya antara RDBMS dan Cassandra. Dalam hal ini berperan sebagai kolom family seperti itu. Jadi kalau kita bicara database instance, maka di Cassandra dia akan memakai cluster. Database dia dipadankan dengan namanya nih key space gitu ya. Jadi kemudian kalau tabel maka kita akan kenal sebagai column family gitu ya. Jadi tabel yang kalian pahami di RDBMS secara logik itu ada di column family. Kalau di Cassandra row sama dengan row, yaitu tadi row ID ya. Jadi dia row ini hanya berperan sebagai logik saja gitu untuk memetakan ke kolom mana. Baru kolom ya sama dengan kolom gitu ya. Yang bedakan di sini adalah kalau kolom dia same for all rows. Kalau di Cassandra, kolom itu dia bisa different per rows gitu. Jadi memang kita bisa lihat ketika kita simpan, yang kita simpan adalah kolomnya sebenarnya. Jadi row di sini adalah logiknya aja untuk memetakan row X, key X, dia kolomnya ada berapa seperti itu. Misal, dan kemudian yang kedua adalah row key Y, Y gitu ya. Dia akan dipetakan ke kolom berapa lagi gitu. Dan karena dipetakan jadi dia bisa berbeda ya. Kita bisa lihat di sini dia pakai kolom 9, di sini dia kolom 2, seperti itu. Jadi memang antara satu row dengan row yang lain itu bisa terdapat perbedaan. Oke, sekian pembahasan mengenai column family database. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan melihat contoh query yang ada di column family stores database, seperti itu. Sampai ketemu di video selanjutnya.